Hati-hati ketika orang mengajarkan kebenaran, engkau menolak kebenaran karena dia nggak bikin mujizat. Lalu engkau lebih percaya kepada sesuatu yang tidak cocok dengan kesaksian kitab suci hanya gara-gara dia bikin mujizat. Saya ingatkan sekali lagi, iblis memperlengkapi nabi palsu juga dengan mujizat. Itu semua omong kosong kalau saudara merujuk kepada Alkitab. Tapi mereka lebih suka yang kayak begitu daripada mereka duduk di rumah dan belajar Alkitab. Ketika mereka bergumul, mereka cari mujizat. Mereka bukan cari kebenaran firman Allah. Mengapa Allah memberi perintah untuk menguji orang-orang yang berkata Tuhan berbicara kepada saya, orang-orang yang bernubuat, bahkan nubuat mereka diperlengkapi dengan mujizat. Mengapa? Pertama, mereka harus tetap diuji apapun yang mereka lakukan karena mujizat dan nubuat, hal-hal yang spektakuler yang mereka lakukan bukan tanda atau petunjuk kepada otoritas ilahi dari Allah yang benar di dalam kehidupan mereka. Kita membaca Matius pasal yang ke-7 ayat 15 lalu ayat 22 dan ayat 23. Matius 7 ayat yang 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ada peringatan. Jadi ayat ini sebenarnya berbicara mengenai nabi-nabi palsu. Apa yang mereka lakukan? Ayat 22 dan ayat 23. Orang-orang ini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Perhatikan, bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka bilang kami bernubuat, kami buat mujizat, bahkan kami mengusir setan demi namamu. Tetapi kemudian Yesus sendiri berkata, aku tidak mengenal engkau. Maka tanda-tanda ini bukan tanda utama bahwa ada otoritas ilahi yang menyertai mereka. Kenapa? Karena cerita Wahyu pasal yang ke-13. Saya mulai dengan ayat yang ketiga. Binatang yang dipakai atau dibangkitkan oleh sang naga keluar dari dalam laut. Ayat yang ketiga. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Dia melakukan sebuah mujizat yang sangat spektakuler, membuat dunia terheran-heran lalu mengikuti binatang itu. Kalau saudara perhatikan siapa binatang ini adalah binatang yang diutus oleh sang naga yang digambarkan oleh Alkitab sebagai iblis. Iblis mengutus binatang ini dan binatang ini bikin mujizat. Mujizat membuat orang-orang kemudian mengikuti dia. Binatang yang kedua, saudara dan saya bisa belajar dari ayat yang ke-13. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan ia, binatang itu, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikannya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Saudara perhatikan ini bagian yang kedua, binatang yang keluar dari dalam bumi jelas berbicara mengenai apa yang disebut sebagai penyesatan. Inilah nabi-nabi palsu di dalam Alkitab Perjanjian Baru digambarkan dengan binatang ini. Dan saudara lihat binatang ini bikin begitu banyak mujizat yang membuat orang terheran-heran sehingga kemudian mereka tersesat. Mengapa saudara dan saya tidak boleh mudah terkagum-kagum dengan orang yang mengklaim Tuhan berbicara kepada dia? Mengapa engkau dan saya harus kritis bahkan terhadap orang-orang yang bernubuat? Bahkan ketika mereka melakukan mujizat, kita harus tetap kritis karena ini bukan ciri khas daripada orang-orang yang diutus oleh Allah saja. Waktu setan mengutus seseorang, dia bisa melakukan hal ini. Oleh sebab itu saya catat Keluaran pasal yang ke-7. Saudara nanti bisa baca sendiri. Waktu Musa dan Harun lempar tongkatnya jadi ular. Ahli-ahli nujum Mesir lempar tongkatnya jadi ular. Waktu Musa dan Harun bikin air menjadi darah oleh karena otoritas ilahi, maka ahli-ahli nujum melakukan hal yang sama. Kalau saudara baca pasal yang
7 ayat 10-13, ayat 20-23 di dua catatan itu. Setelah ahli nujum meniru otoritas Tuhan, maka hati Firaun menjadi semakin keras. Seolah-olah, coba lihat, kamu lakukan mujizat, orang-orang yang saya punya pun melakukan mujizat. Maka mujizat itu bisa ditiru oleh iblis dan para penyesat. Sekali lagi, kalau iblis mengutus penyesat masuk ke dalam gereja, justru iblis akan memastikan bahwa penyesat ini diperlengkapi dengan berbagai macam mujizat dan berbagai tanda ajaib. Untuk apa? Untuk meniru otoritas ilahi. Sekali lagi, jika iblis mengutus nabi palsu, jika iblis mengirim penyesat masuk ke dalam gereja Tuhan yang sejati, dia akan memastikan, sekali lagi, dia akan memastikan bahwa utusan iblis ini diperlengkapi dengan berbagai karunia, diperlengkapi dengan berbagai hal untuk melakukan mujizat-mujizat. Supaya apa? Supaya orang melihat seolah-olah orang ini benar-benar utusan Allah. Pendeta yang cuman khotbah menyampaikan firman Tuhan yang tidak bikin mujizat, tidak ada apa-apanya. Meskipun dia sudah sampaikan khotbah yang benar sesuai firman Allah, jemaat bisa bilang, itu kan cuman khotbah. Coba lihat yang satu itu, meskipun dia punya ajaran kelihatannya gak begitu ortodoks, tidak sesuai dengan doktrin-doktrin yang umum, tetapi coba lihat, dia bikin mujizat. Mana yang lebih hebat? Iblis akan memastikan hal ini. Apa itu? Itu adalah tiruan atas otoritas ilahi. Seolah-olah Tuhan yang utus. Mengapa dia harus meniru otoritas ilahi? Dia punya tujuan, hasil yang dia harapkan. Pertama-tama, nabi-nabi palsu justru biasa melakukan mujizat, bernubuat, mengklaim Tuhan bicara kepada mereka. Saya tulis itu sebagai klaim bahwa mereka punya relasi khusus. Dengan mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada saya, lalu saya bernubuat, itu akan membuat orang terkagum-kagum. Kenapa? Karena dengan kalimat-kalimat sedemikian, saudara dan saya kalau tidak belajar baik-baik apa yang ada di dalam Alkitab, saudara dan saya akan langsung kagum dan saudara akan merasa, wah ini orang begitu dekat dengan Tuhan. Beda dengan saya, sejak lahir sebentar lagi mau mati, Tuhan gak pernah bicara secara langsung. Dia begitu jadi Kristen baru 2-3 hari gak pernah belajar firman Tuhan dengan baik-baik pun, Tuhan sudah bicara langsung kepada dia. Saudara ingat Matius pasal yang ke-7 ayat 22, orang-orang ini datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan lihatlah, kami sudah bikin mujizat, kami sudah mengusir setan, kami sudah bernubuat. Itu bukti bahwa kami datang dari kamu. Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Tetapi hati-hati, karena banyak orang pakai klaim-klaim kayak begini untuk menunjukkan dia lebih tinggi dari yang lain dalam gereja. Iman saya lebih baik, iman kita lebih daripada mereka. Hamba-hamba Tuhan seperti ini harus bertobat. Mengapa? Karena Kristus yang adalah kepala gereja ketika dia turun ke dalam dunia ini, dia menghancurkan tembok yang memisahkan Yahudi dan non-Yahudi. Dia menghancurkan tembok yang memisahkan orang-orang yang saling membenci di dalam gereja. Lalu mengapa saudara dan saya menjadi seorang hamba Tuhan? Lalu dengan status sebagai hamba Tuhan, engkau dan saya membangun kembali tembok pemisah itu. Yesus menghancurkan kasta dan engkau dan saya membangun kasta di dalam gereja. Engkau dan saya mesti bertobat jika engkau dan saya melakukan hal itu. Lebih tepat Anda harus bertobat jika Anda melakukan itu. Klaim bahwa Anda punya relasi eksklusif dengan Tuhan, itu bukan sebuah tanda bahwa Anda adalah nabi yang sejati. Nabi palsu pun melakukan hal yang sama. Memang itu tujuan iblis. Dia lakukan mujizat. Dia berbicara kepada seseorang. Dia mengutus untuk kemudian orang itu bisa mengklaim relasi eksklusif seolah-olah dengan Tuhan. Dia izinkan nubuat. Izinkan peristiwa-peristiwa spektakuler itu terjadi. Untuk apa? Untuk membuat kalau tadi hamba Tuhan klaim dia punya relasi eksklusif. Sekarang untuk jemaat. Untuk jemaat menjadi tidak kritis. Kita mudah tersesat karena kita sudah kagum. Kalau Anda sudah kagum sama seseorang, apapun yang dia katakan jadi benar. Maka iblis tahu psikologi ini. Kalau Anda dan saya tidak saling kenal dan saya sampaikan firman Tuhan sekeras ini, Anda bisa benci sama saya. Tapi kalau saya bikin mujizat dan kemudian saya berbicara keras dengan Anda akan bilang gak apa-apa, itu pasti dari Tuhan. Sama, ketika nabi palsu datang dia bikin mujizat, Anda sudah kagum dengan dia, maka besar kemungkinan pikiran kita menjadi buta. Kita tidak lagi kritis, kita mudah disesatkan. Itu kenapa iblis selalu membekali mujizat dan tanda-tanda ajaib kepada pengajar-pengajar yang palsu. Maka saudara dan saya tidak boleh menjadi orang Kristen yang bodoh. Saudara dan saya harus menjadi orang Kristen yang kritis. Untuk apa dia memberikan mujizat?
Untuk apa iblis itu mengutus nabi-nabi palsu dan memperlengkapi mereka dengan mujizat, nubuatan, bahkan tanda-tanda spektakuler? Untuk satu hal ini, menawan dan mengeraskan hati. Saudara berfokus kepada tanda ajaib, mujizat dan nubuat, lalu saudara tidak peduli kebenaran. Saya kenal banyak sekali orang dari daerah di mana saya berasal. Mereka lebih suka datang kepada orang-orang yang punya penglihatan, punya katanya karunia untuk melihat, karunia untuk mendengar. Padahal itu semua omong kosong kalau saudara merujuk kepada Alkitab. Tapi mereka lebih suka yang kayak begitu daripada mereka duduk di rumah dan belajar Alkitab. Ketika mereka bergumul, mereka cari mujizat. Mereka bukan cari kebenaran firman Allah. Mengapa? Karena memang iblis pakai tanda-tanda ajaib untuk menawan dan mengeraskan hati manusia. Ini yang terjadi pada Firaun jika saudara baca Keluaran pasal yang ke-7. Keluaran pasal yang ke-7 mengatakan setelah ahli nujum bikin mujizat, maka hati Firaun menjadi keras. Firaun menolak untuk percaya kepada Musa. Hati-hati ketika orang mengajarkan kebenaran, engkau menolak kebenaran karena dia nggak bikin mujizat. Lalu engkau lebih percaya kepada sesuatu yang tidak cocok dengan kesaksian kitab suci hanya gara-gara dia bikin mujizat. Saya ingatkan sekali lagi, iblis memperlengkapi nabi palsu juga dengan mujizat. Saya tahu Allah memperlengkapi juga nabi-nabi yang sejati dengan mujizat. Tapi ingat, iblis juga melakukan itu. Maka mujizat, nubuat, klaim berbicara kepada Tuhan, itu bukan tanda bahwa orang yang melakukan klaim dan melakukan mujizat itu disertai oleh otoritas ilahi. Maka mau tidak mau, saudara dan saya harus kritis.